Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Silviana. Saya dari kelas 3 PKD 1, jurusan akuntansi program studi perbankan dan keuangan digital. Di sini saya akan memaparkan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama menjalani magang di BRI Unit Manggar. Konon katanya, tak kenal maka tak sayang. Nah, mari yuk kita kenalan dulu dengan Bank BRI. Nah, Bank BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di dunia. Bank Rakyat Indonesia telah didirikan sejak tahun 1895. Dengan umur lebih dari satu abad lamanya, BRI telah melewati banyak sekali perubahan hingga menjadi BRI yang dikenal luas oleh publik seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan magang saya di BRI Unit Manggar selama 6 bulan terhitung dari tanggal 23 Januari 2023 hingga 23 Juli 2023. Selama pelaksanaan magang, mayoritas pekerjaan saya adalah membantu customer service. Nah, kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu pengkinian atau pemuktahiran data nasabah atau yang biasa kami sebut dengan maintenance chief. CIF sendiri merupakan singkatan dari Customer Information File, di mana CIF ini berisikan seluruh informasi nasabah di suatu bank. Nah, pemuktahiran data nasabah ini dilakukan untuk memperbarui data nasabah yang mungkin sudah mengalami perubahan. Di sini, saya membantu customer service dalam melakukan tugas tersebut dengan masuk ke situs resmi milik BRI yang biasa disebut NDS atau portal SSO dan akan memperbarui beberapa data nasabah seperti alamat domisili, nomor telepon, alamat email, pekerjaan, pendidikan terakhir nasabah, dan lain-lain. Nah, setelah data diperbarui, maka akan dilakukan approval oleh kepala unit atau supervisor. Yang kedua adalah melakukan scan data beriman kredit nasabah. Scan data yang dimaksud di sini merupakan scan rutin terhadap setiap berkas pencairan kredit. Nah, tugas ini biasanya dilakukan oleh customer service dalam rangka pengarsipan berkas pencairan kredit nasabah secara online. Nantinya, scan berkas ini akan diupload ke situs resmi milik BRI yaitu Brimen, di mana situs ini merupakan bentuk digital dari brankas bank. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pencairan dokumen nasabah. Di sini saya membantu customer service untuk melakukan scan data rutin setiap ada berkas pencairan kredit. Setelah di-scan, maka file akan dipisah sesuai dengan kode dokumen. Kode dokumen tersebut seperti DD lain, DD-SPH, DD-BAS, DD-SP, DD-MAK, DD-ILU, DD-PTK, DD-SLIK, dan DD-POL. Di sini saya perlu memperhatikan suatu hal, di mana semakin besar ukuran atau size dokumen scan, maka akan memakan waktu cukup lama nantinya pada saat akan diupload ke Brimen. Di sini saya tidak menggunakan mesin scan mengingat ruangan yang saya gunakan cukup kecil dan merupakan ruangan yang sering dimasuki oleh staf lain. Jadi kalau saya menggunakan mesin scan maka akan memenuhi tempat dan staf lain tentunya tidak akan bisa memasuki ruangan. Yang ketiga adalah menginput data Brimen kredit nasabah. Nah, setelah berkas pencairan kredit sebelumnya di-scan, maka langkah selanjutnya adalah menginput atau mengupload data tersebut ke web Brimen. Brimen sendiri seperti yang kita tahu sebelumnya merupakan bentuk digital dari brankas bank. Nah, hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pencarian dokumen nasabah. Di sini saya membantu customer service dalam mengupload scan data Brimen. Selama saya magang di BRI Unit Manggar, saya telah mengupload kurang lebih 500 dokumen Brimen nasabah. Proses upload sendiri merupakan perjalanan yang cukup panjang dan menyita banyak waktu, mengingat jika semakin besar ukuran file maka akan semakin lama dalam penguploadan. Nah, sehingga sehari biasanya saya hanya bisa mengupload 20-25 dokumen. Nah, langkah-langkah penguploadannya terdiri dari yang pertama yaitu pembuatan folder nasabah dengan memasukkan nomor rekening pinjaman, lalu mengupload berkas sesuai dengan kode dokumen menggunakan akun JAS dan akun mantri. Yang ketiga, mengirim approval ke kepala unit. Nah, dan setelah di-approve, maka akan dilanjutkan dengan pemindahan data ke Safe Store, lalu mengisi nomor pangkal nasabah. Yang keempat yaitu mencatat lampiran nota biaya ke buku register biaya. Setiap kantor tentunya akan membutuhkan biaya untuk membeli berbagai keperluan kantor ataupun biaya BBM, kepala unit, dan mantri. Untuk itu, customer service bertanggung jawab dalam membuat registrasi biaya. Di mana setelah customer service membuat biaya, saya diberikan kesempatan untuk menginput atau mencatat lampiran nota biaya tersebut ke buku register biaya. Nah, dalam buku ini terdiri dari kode biaya, keperluan biaya, dan juga jumlah biaya. Yang kelima yaitu mencetak dan mengarsip data harian. Saat tutup pelayanan, customer service biasanya akan mencetak data summary harian yaitu daily report and transaction log, today summary and details pada mesin edisi, dan juga ad hoc report.
Di sini saya membantu customer service dalam mencetak data summary harian tersebut dan juga membantu customer service jika belum dilakukan pencatatan administrasi AR, yaitu formulir aplikasi rekening, dan juga form FR, yaitu form permohonan penambahan dan pengurangan fasilitas di buku register private label maupun reissue PIN, di mana semua berkas ini nantinya akan dilakukan cross-check oleh supervisor untuk mengecek apakah kegiatan atau administrasi tersebut telah benar dilakukan atau tidak. Setelah dicek, maka langkah selanjutnya adalah pengarsipan data harian tersebut ke banteksnya masing-masing. Nah, banteks ini akan diganti seiring dengan pergantian bulan. Yang keenam yaitu mencetak dan stempel cover buku tabungan. Customer service bertanggung jawab dalam hal administrasi, salah satunya penggunaan buku tabungan. Di sini saya membantu customer service dalam mencetak header pada cover buku tabungan untuk selanjutnya ditandatangani oleh supervisor atau KH unit yang berwenang serta dicap stempel unit. Nah, setelah itu barulah buku tabungan bisa digunakan untuk nasabah BRI. Yang ketujuh yaitu mencetak data nasabah pada cover buku tabungan. Saat pembukaan rekening dilakukan secara offline atau online, maka tentunya nasabah akan mendapatkan fasilitas kartu dan buku tabungan. Di sini saya membantu customer service dalam mencetak data nasabah tersebut pada cover buku tabungan. Di sini saya hanya perlu mengisi nomor rekening dan nomor buku tabungan pada situs resmi milik BRI, lalu mencetak buku tabungan tersebut ke dalam mesin passbook printer. Selanjutnya yaitu mencatat nomor kartu GPN Simpedes pada buku register private label. Di sini saya membantu customer service dalam melakukan peregistrasian kartu ATM yang baru datang ke unit kerja, di mana kartu ATM ini tidak selalu tersedia di unit kerja. Nah, maka dari itu, setiap kartu yang datang harus segera diregistrasi dengan mencatat nomor kartu dan tanggal kedatangan kartu ke unit kerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan kartu, serta akan dilakukan pengecekan apakah kartu dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang terakhir adalah melengkapi berkas klaim asuransi Jamkrindo dan Askrindo. Seperti yang kita tahu sendiri, BRI telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi, diantaranya PT Jamkrindo atau Jaminan Kredit Indonesia dan juga Askrindo yaitu Asuransi Kredit Indonesia, di mana customer care service ini perlu melakukan pemasangan asuransi pada setiap nasabah yang baru saja melakukan pencairan pinjaman kredit sebagai ketentuan kreditnya sendiri. Nah, pada saat nasabah mengajukan klaim asuransi kepada Jamkrindo atau Askrindo, maka kedua perusahaan tersebut akan meminta kelengkapan data pada BRI selaku penerima jaminan untuk melengkapi checklist data yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, data-data yang diperlukan ini biasanya seperti adendum restrukturisasi, berita acara, form lembar kunjungan nasabah, surat keterangan usaha, SLIC atau BI checking, payoff detail, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah memperhatikan video ini sampai selesai, dosen pembimbing dan juga khususnya BRI Unit Manggar yang telah memberikan saya pengalaman serta pengetahuan baru terkait dunia kerja. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Rina Silviana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.